Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai menarik antara Garry Kasparov melawan Tigran Petrosyan di Bogojno, sebuah kota di Bosnia pada tahun 1982. Ya, di sini Kasparov memulai dengan D4, pembukaan pion menteri, dibalas Petrosyan dengan kuda F6. Indian game C4, E6, kuda F3, perkembangan anti ninju Indian yang berfungsi untuk mengawasi langkah hitam selanjutnya. Gajah B4, skak, Kasparov menjawabnya dengan gajah D2, menutup skak. Menteri E7, menjaga gajah, G3, gajah kali D2, skak, menteri makan, rokade, gajah G2, membuka ruang untuk rokade. D5, menantang pion C4, Kasparov rokade, membiarkan pionnya dimakan. Lalu kuda A3, mengancam pion, juga kontrol petak B5. C5, tentu saja Kasparov memilih pion kali C5. Karena misalnya di sini Kasparov memilih kuda makan pion C4, maka benteng D8, tekanan untuk lajur menteri. Benteng D1, dukungan terhadap lajur D, kuda C6. Dari sini putih terlalu banyak menguras tempo. Karena itu di posisi ini Kasparov memilih pion kali C5. Menteri makan, benteng A ke C1, menambah dukungan ancaman terhadap pion. Kuda C6, kuda kali C4, menteri kembali ke E7, kuda F ke E5, langkah kuat dari Kasparov, kuda kali E5, kuda makan. Sebagai informasi, kuda di E5 ini merupakan buah strategis dari Kasparov yang membuat hitam sangat pasif. Di samping menahan pion E6, juga mengontrol petak D7 yang membuat gajah tidak bisa diaktifkan. Sedangkan untuk sisi kanan hitam, ada gajah yang mengontrol diagonal tersebut, sehingga perlu banyak tempo untuk mengaktifkan gajah dan benteng. Nah, jadi untuk menetralkan suasana, hitam harus berinisiatif mengusir kuda di E5 ini. Ya, lalu kuda D5, sebuah umpan dari Petrosyan dengan maksud apabila putih gajah kali D5, pion makan, menteri makan, benteng D8, mengancam kuda 2 kali, kuda F3, gajah G4. Sekarang posisi berbalik, hitam mendominasi permainan, sedang putih dibuat bertahan dan punya posisi yang buruk. Karena itu Kasparov tidak makan kuda tersebut, tapi benteng F ke D1, menambah tekanan di lajur D. Kuda B6, menteri A5, menahan pergerakan sisi kanan hitam. G6, benteng D3, kuda D5, menutup lajur benteng, tapi Kasparov E4, mengusir kuda. Kuda terpaksa kembali ke B6, lalu gajah F1. Ya, di sini belum terlambat bagi hitam mengusir kuda dengan pion F6. Akan tetapi Petrosyan lebih memilih benteng E8. Benteng kembali mundur ke D1, membuka diagonal gajah. Hitam benteng kembali ke F8. Dan sepertinya di sini hitam hanya bisa mengamati persiapan serangan lawan. A3, gerakan tidak penting seperti ini menunjukkan betapa tidak berdayanya hitam di sini, sehingga putih bisa bermain-main dengan tempo. Raja G7, B3, raja kembali ke G8, A4, benteng D8, mengajak pertukaran benteng, namun Kasparov menteri C5, ajakan untuk bertukar menteri. Di sini Tigran Petrosyan menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan,
Misalnya menteri makan menteri, benteng kali D8, skak, menteri F8, menutup skak, benteng makan menteri, skak, raja makan, benteng C7. Menambah kontrol terhadap petak D7. Dan coba kita lihat di papan. Gajah C8 tidak bisa kemana-mana, yang membuat benteng A8 tidak bisa diaktifkan. Begitupun juga nasib kuda B6. Dan putih tinggal melangkahkan pion ke A5 untuk membunuhnya. Jadi di sini hitam harus mengalihkannya dengan pion F6, mengancam kuda. Benteng F7, skak, raja G8, benteng kali F6, kuda D7, menantang kuda, juga mengancam benteng. Benteng makan pion, kuda makan kuda, benteng makan. Di sini Petrosian kalah 2 pion, juga posisi yang kurang bagus. Atau misalnya di posisi ini, menteri E8, kuda G4, ancaman skakster DF6. Jadi menteri harus ke F8, kuda F6, skak, raja G7. Menteri E5, raja tidak bisa ke H6 karena skakmat. Jadi di sini benteng kali D1, benteng makan, kuda D7, ster, kuda kali D7, diskaper skak, dan juga ster, F6, menutup skak, juga mengancam menteri. Menteri makan pion E6. Di sini malah lebih buruk lagi. Di samping hitam kalah posisi, juga materi. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Garry Kasparov dengan Tigran Petrosyan. Yang dari 5 partai yang dimainkan keduanya sama-sama meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali imbang. Jadi antara Kasparov dan Petrosyan ini bisa dikatakan seimbang. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih.